Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tatang Supriyatna. Khusus di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih akhir-akhir ini Facebook begitu sensitif. Banyak sekali yang masuk ke saya yang bertanya kepada saya kenapa BM-nya di-ban, padahal dia sudah mematuhi pedoman komunitas, tidak melanggar peraturan periklanan di Facebook. BM-nya ada yang di-ban, ada yang juga di-ban akunnya atau akun iklannya, ada yang di-ban dia metode pembayarannya, dan ada juga yang di-ban fans page-nya. Ada yang bersifat sementara, bahkan ada yang bersifat permanen. Ya, baik dia yang sudah mengeluarkan banyak budget, ya, yang sudah menjadi partner bersama Facebook lama ataupun Anda yang baru, sama semua diperlakukan sama oleh Facebook, itu di-ban. Mungkin Anda juga mengalami hal serupa. Boleh coba ya Anda komen ya di kolom komentar pengalaman seperti apa yang Anda alami saat Anda beriklan di Facebook ya. Anda yang pemula ataupun Anda yang sudah mahir, boleh kita sharing di kolom komentar. Khusus bagi Anda yang bertanya tentang Facebook Ads, nanti pertanyaan Anda jika memungkinkan dijawab menggunakan yaitu ya dijawab di komentarnya, atau jika tidak memungkinkan saya akan jawabnya di video ya. Oke, kenapa sih akhir-akhir ini Facebook begitu sensitif ya? Di-ban, apa-apa di-ban. Oke, sebelum ke sana saya ingin tunjukkan juga kepada Anda, ini ada juga akun iklan saya juga ada yang sudah memakan budget sekian. Ya, ini masih kecil lah. Ini ya, masih kecil mungkin dibanding Anda yang sudah ratusan juta, ya saya masih puluhan juta aja. Ya, ini sudah memakan budget sekian. Ini juga ada yang memakan budget sekian dan tetap di-ban. Nah, ya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang teknik, tips dan trik ya, bagaimana supaya tidak di-ban, tidak mudah di-ban, karena dari pengalaman ini juga akhirnya saya belajar, oh iya tekniknya seperti ini supaya tidak mudah di-ban ya. Oke, yang pertama adalah Anda harus paham tentang Facebook ini adalah platform media sosial tentu saja ya. Ada banyak sekali pesaing di luar sana, khususnya ada TikTok, ada kalau Instagram masih miliknya Facebook ya. Banyaklah, ada Twitter atau di media di platform videonya ada YouTube yang saat ini juga terus bersaing bersaing di dalam meraih pasar ya. Ini adalah bisnis digital. Oke, karena Facebook adalah platform terbesar di Indonesia yang banyak sekali penggunanya ya. Penggunanya hampir 180 jutaan ya jiwa, Anda boleh googling ya. Nah, karena begitu banyaknya pengguna, Facebook tidak mau ya image baiknya menjadi buruk di mata penggunanya. Sehingga Facebook pasti akan terus ya memberikan regulasi-regulasi, terus memfilter supaya ya Facebooknya agar tetap nama baiknya terjaga tentu saja. Nah, plus minus ya kenapa saat ini Facebook sensitif itu plus minus. Yang pertama, plusnya untuk kita yang memang serius ingin berbisnis dengan Facebook, itu kita dimudahkan oleh Facebook. Tentu saja dimudahkan, kenapa? Karena bagi mereka si pengiklan yang yang benar-benar hanya sekedar main-main, itu pasti akan tersingkir oleh Facebook. Ya, jadi dengan sensitifnya seperti ini, Facebook kan meminta copy ID ya, verifikasi ID, kemudian ketika di ban berikutnya minta SIUP ya, surat izin usahanya. Itu adalah hal-hal di mana kita tuh diuntungkan ya. Jika memang Anda benar-benar serius ingin berbisnis dengan Facebook, maka lakukan, jangan dipersulit. Kalau butuh verifikasi ID ya berikan. Kalau memang Anda serius di Facebook, Facebooknya minta SIUP ya buatlah SIUP ya, di upload ya. Karena itu adalah langkah awal supaya Anda benar-benar di mata Facebook tuh, oh iya, si ini memang serius mau berbisnis. Nah, bagi mereka yang tidak bisa ya memverifikasi ID atau dia tidak bisa menyediakan SIUP, itu pasti mereka akan tersingkir. Jadi plus minusnya itu, orang-orang yang sekedar iseng di Facebook pasti mereka akan tersingkir secara terus-menerus ya. Bagi kita yang serius, ini pasti akan tetap jalan. Nah, lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya tadi, karena banyak sekali si pengiklan yang barbar ya. Misalnya barbar, contoh ya, harganya murah, kemudian dan kualitasnya juga sangat buruk, tapi dipaksakan dijual online menggunakan Facebook. Sehingga begitu terjadi penjualan di Facebook ya, promosi kemudian ada pembelian di Facebook. Nah,
banyak komentar negatif, banyak yang melaporkan landing page ini atau website ini penipu, ya iklan ini penipu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian Facebook akhirnya mendapati banyak informasi. Jadi merekam data seperti ini. Makanya saya juga kadang kesel bagi teman-teman yang beriklan di Facebook barbar. Mereka ketika dinasihati, udahlah yang penting kalau akun iklan ini di-ban, ya buka lagi akun iklan. Di-ban lagi ya buka lagi akun iklan. Ya ternak akun iklan aja. Nah, yang seperti ini nih kadang saya suka jengkel. Yang dampaknya ya terjadilah saat ini. Facebooknya jadi sensitif itu karena ulah-ulah mereka yang mereka asalan gitu ya, jual barang kualitas buruk di Facebook ya, sehingga banyak laporan dari pengguna ya seperti itu ya. Nah, Anda mungkin ada salah satu di antara diri Anda yang seperti ini, ya tolong bertobat ya supaya kita bisa sama-sama tetap ya menggunakan Facebook dengan nyaman. Ya, karena mau bagaimanapun Facebook masih tetap jadi primadona di Indonesia ya, dan ini masih sangat bagus dibanding beriklan di TikTok ya. Pixelnya masih bagus Facebook yang saya rasa ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi Anda sudah tahu ya tadi alasannya, ya pasti Facebook akan menjaga penggunanya agar ya Facebook tetap image-nya baik di mata pengguna. Jangan sampai ya tadi ada orang-orang yang beriklan dengan kualitas yang buruk, akhirnya apaan sih nih Facebook gitu loh. Nah, Facebook gak mau ditinggalin oleh pengguna, apalagi di zaman ya di saat ini gitu ya, persaingan kan begitu ketat ya di dunia digital. Oke, itu yang pertama. Kemudian ya bagaimana supaya tidak mudah di-embed? Yang pertama, Anda tentu saja edit info bisnis. Jadi Anda masuk ke pengaturan bisnis. Ya, di pengaturan bisnis di sini Anda isi semua yang perlu diisi. Itu jangan dilewatkan, Anda isi semua yang perlu diisi dan mestinya sesuai dengan alamat. Ya, mestinya sesuai dengan alamat. Anda tinggal lihat aja di info bisnisnya itu sudah diisi apa belum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bocorannya adalah saran saya sih supaya ads account tidak mudah di ban oleh Facebook. Saran saya satu ads account atau satu akun iklan itu satu pixel dan itu satu niche, satu kategori produk yang akan Anda jual. Itu saran saya ya. Bagi Anda pemula pasti akan bingung apa itu satu akun iklan, satu pixel, satu niche. Nah, ya kalau Anda yang baru, Anda boleh bertanya di kolom komentar ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi upayakanlah satu ads account, satu pixel, satu niche ya, satu kategori produk yang akan Anda jual. Jadi jangan dicampur-campur ya. Saran saya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba Anda jangan pindah-pindah komputer ya. Misalnya Anda kali ini buka di komputer ini, kemudian nanti buka pinjam laptop teman, ya Anda buka lagi BM di laptop teman, nanti pinjam lagi di laptop yang lainnya. Itu hindari yang seperti itu ya. Hindari. Kenapa? Itu kan ada alamat IP-nya. Jangan sampai Anda dikiranya oleh Facebook tuh ngehack ya. Jadi jangan seperti itu. Nanti ya kalau bisa ya cukup satu aja ketika Anda membuka BM, ya khusus satu komputer atau khusus satu laptop kerjaan Anda. Jangan loncat-loncat. Dan sama juga di gadget juga gitu. Kalau misalnya di gadget Anda ada iklan ya dari Play Store, itu juga jangan sampai loncat-loncat, ganti handphone ya kadang diinstal di mana dilihat. Janganlah ya. Satu komputer ya, satu ya khusus untuk kerja ya BM-nya itu aja yang dibuka, dan satu gadgetnya, satu handphonenya. Yang kedua. Oke, yang ketiga, jangan gini, buka BM, laptopnya dibawa kemana-mana, ya masuk ke kafe, putar-putar kafe dan pakai WiFi-nya itu gonta-ganti seperti itu juga akan sedikit berpengaruh ya terhadap ads account kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ketika iklan tayang itu coba jangan ganti password. Ya jangan ganti password ketika iklannya tayang. Kalau iklannya tayang ganti password tuh ban. Nah, ini berdasarkan pengalaman, bukan bualan ya, berdasarkan pengalaman. Pernah tuh satu waktu member saya lagi iklan lagi tayang, dia ganti password, ya udah kena ban. Ya, jadi berdasarkan pengalaman. Nah, kemudian sebelum Anda beriklan, rekan-rekan dan teman-teman sekalian, coba Anda baca dulu pedoman peraturan periklanan, karena banyak sekali di sana yang bisa Anda pelajari, hal-hal yang banyak sekali ya, hal-hal yang harus Anda ketahui.
Misalnya dari segi copywriting itu juga harus seperti apa, itu dibahas tuh di dalam pedoman komunitasnya Facebook, periklanannya Facebook. Kemudian konten seperti apa, foto yang bagaimana, video yang seperti apa itu juga dibahas. Dan produk-produk seperti apa yang diizinkan oleh Facebook itu juga dibahas oleh eh, di dalam komunitas itu. Jadi saran saya sebelum Anda benar-benar membuat iklan dan menayangkan iklannya, coba Anda baca dulu itu penting ya. Jangan sampai Anda tidak mengerti hal itu. Nah, jika Anda sudah paham itu, nanti Anda akan, oh iya ini nggak boleh ya, copywriting seperti ini tidak boleh. Misalnya yang tidak boleh itu kan copywriting yang terlalu berlebihan. Misalnya Anda pernah boncos ya sekian ratus juta, ayo bergabung dengan komunitas kami, ya, itu terlalu bagi Facebook tuh itu terlalu berlebihan. Jadi over claim ya gitu ya. Jadi nggak bagus yang overclaim seperti itu. Ya copywriting yang biasa sederhana, dan mudah-mudahan sih video ini membantu tentang kenapa sih Facebook akhir-akhir ini ya itu begitu sensitif ya. Dan pengalaman yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan pengalaman, bukan ngarang ya, bukan ngarang. Oke, rekan-rekan, mungkin itu saja. Saya sih berharap Anda ada pertanyaan di kolom komentar ya, dan terima kasih untuk Anda yang berkenan menekan tombol subscribe-nya ya, dan menekan tombol like-nya ya. Itu saya ucapkan terima kasih karena itu juga bermanfaat agar ya terus berkembang. Ini kan tidak bayar ya, Anda tinggal menonton video dan Anda dapat ilmu. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang saya bagikan itu ilmu-ilmu premium ya, yang semua mastah itu sembunyikan di YouTube channelnya. Nah, saya akan buka untuk Anda ya, di like lah ya, di subscribe ya. Itu jika berkenan, jika tidak pun ya tidak masalah. Tetap saya akan berbagi karena siapa tahu ilmu yang saya bagikan melalui video-video ini bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat saya ya. Oke ya, terima kasih rekan-rekan. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.